Oke, sore yang cerah ini di Jalan Sultan Syahrir. Ini hari Rabu tanggal 5 Maret. Kami mau ibadah Rabu Abu. Ini gerejanya GKSP Tanjung Karang. Jam 6, tinggal waktu 13 menit lagi. Oke. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah sejak perbuakala. Dan tidak akan ada lagi itu turun-temurun pun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ayat 12 hingga ayat 17, Bapak Ibu, ayat 5. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupannya. Bagi di blog masing-masing untuk dibaca. Itu puasa bersifat perseorangan, kadang bersama. Dia bukti secara lahiriah bahwa kita berduka cita. Dia menyatakan pertobatan, waktunya kita untuk merendahkan diri, dan tidak ada guna kalau kita melakukan puasa tanpa tadi penyesalan dari hati, jadi dari hati. Jadi dengan puasa kita diajar untuk berhadapan dengan Allah. Puasa mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sehari-hari itu adalah berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan manusia. Nah, kalau kita cek di gereja mula-mula ada, nanti bisa dibacakan, dibagikan slide ini. Kemudian abu akan dikasih di dahi, itu melambangkan apa? Kenapa orang itu kalau kita lihat di gereja-gereja seperti saya 8 tahun di GKJ sudah melaksanakan penorehan abu. Jadi nggak usah bicara yang Katolik, kita bicara denominasi kita, GKJ, GKI, begitu. Itu apa sih dikasih di ini? Penorehan itu melambangkan bahwa itu melambangkan kubur, gitu. Melambangkan kubur, manusia di kubur, gitu. Dan menegaskan bahwa kita fana, gitu. Menegaskan bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Seberapapun kita hebat hari ini, kita adalah partikel debu dan abu. Begitu nafas ini diambil, kita akan kembali. Jadi sekali lagi ritual, ritus-ritus yang ada di dalam ibadah-ibadah itu adalah cara kita menolong diri kita sendiri menghayati sesuatu yang besar yang tak terkatakan, unsayable, yang tidak terkatakan dengan simbol. Bagi Bapak Ibu mungkin majelis keluar masuk itu sederhana. Bagi saya itu hal luar biasa. Ketika saya melangkah dari depan tadi saya gemetar. Itu peristiwa luar biasa untuk saya. Jadi mencoba Bapak Ibu memaknai hal-hal yang selama ini hanya ritus, kita maknai kehadiran Tuhan di dalamnya sebagai simbol. Ini sejak di ensiklopedia ada banyak, ada juga dalam slide akan dibacakan. Bapak Ibu akan baca bahwa abu itu biasa dipakai untuk upacara membersihkan
dia melambangkan perasaan sedih dan berdosa, dia membersihkan diri dari kenajisan. Jadi orang Yahudi, mereka akan bersihkan diri mereka dari kenajisan itu menggunakan abu dan air. Kalau orang di NTT untuk periuk kuali yang wajan yang hitam itu pakai abu dan air, itu bersih. Dan itu memang digunakan untuk membersihkan, memang simbol pembersihan. Salah satu simbolnya adalah kerendahan diri di hadapan Tuhan. Itu tema kita pada sore hari ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu diambil dari makna abu. Next, memeriksa realitas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak memberikan banyak porsi pikiran atau hati konsentrasi Bapak Ibu untuk berbicara ini punyanya agama siapa, begitu. Karena itu buku yang tadi saya tampilkan, Bapak Ibu bisa beli, baca. Itu tradisi gereja mula-mula, bahkan sebelum ada kita, gitu ya. Nah sekarang yang perlu kita pakai, kita berikan energi besar, yang perlu kita berikan energi terbesar adalah makna dari Rabu Abu, yaitu masa persiapan Paskah dengan kembali memeriksa kenyataan hidup. Kalau Alkitab tadi banyak lebar sejarah tradisi seperti itu, sekarang Rabu Abu ini kita pakai untuk memeriksa kenyataan hidup. Next, yang seperti apa? Yang seperti ini. Bapak Ibu masih mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang banjir. Tahan dulu satu-satu aja. Masih ya. Bahkan saudara-saudara kita GKSD Tanjung Karang juga menjadi penyintas dari banjir. Kemudian di Bandar Lampung juga ada Bapak Majelis, juga ada saudara kita di Blok 4 itu. Itu kenyataan kehidupan kita yang diberi ruang dalam Rabu Abu ini untuk direfleksikan. Next, itu sampah bisa saya nggak bisa baca dari sini. Ini ada di salah satu tempat. Saya screenshot dari sebuah berita, salah satu tempat di Bandar Lampung, di Lampung, Sukaraja. Ini bingung, ini bagaimana dengan sampah ini? Pemerintah mau buat apa? Gitu. Ditanya lagi sama pemerintah, padahal yang pakai itu masyarakat, begitu ya. Next, ini kenyataannya. Next, ini Bapak Ibu, apa ini? Bisa menebak? Bukit yang digeruk. Padahal ketika Tuhan menciptakan dunia ini, itu sudah tersistematis bahwa ada tanah yang bisa bergerak, dan ada tanaman, ada akar dan seterusnya, ada air yang dari atas, ada air yang dari bawah. Jadi itu semua sudah ditata oleh Tuhan. Baru manusia itu ditaruh kemudian. Tetapi ada yang namanya antroposentris, di mana manusia merasa tubuh yang dari debu ini lebih mulia dari apapun, dan dia berhak untuk mengeksploitasi. Next, ini apa bisa baca? Pasir ilegal, pertambangan pasir ilegal. Ini setiap hari menjadi pemandangan saya. Bukan setiap hari, setiap waktu ketika saya pergi ke Keramat, ya, ini yang akan kita lihat. Ya. Sudah jadi kayak rawa-rawa yang begitu luas Bapak Ibu. Next. Ini apa? Ini apa nih Bapak Ibu? Ini realitas kita hari ini ya. Saya sama Bapak Majelis Melumi, itu motor tolong pertama saya siapa? Ternyata kan sudah dikasih biaya transport, ya. Nah ternyata saya juga kena hoax selama ini. Saya pertama terus, tapi ternyata oplosan. Ini realitas kita Bapak Ibu. Kita menertawakan kehidupan, menertawakan diri kita yang sudah memberi makan koruptor itu selama ini. Next. Nah ini apa? Ini kira-kira agama apa yang pakai baju kayak begini? Agama apa? Ada tak orang Kristen yang pakai kayak gini? Itu realitas kita. Mencuri dan tidak merasa bersalah. Ini apa nih? Ya, PHK. Ini realitas kehidupan kita. Hari ini, malam ini ada seberapa orang ya? 10.000 orang yang anaknya sekarang di bangku kuliah
mulai bingung harus bagaimana. Pasangannya yang sedang sakit mulai bingung untuk obat yang konsisten harus mereka beli. Ada orang yang malam ini sampai pagi ngopi nggak bisa tidur karena harus di PHK secara maksa. Bapak Ibu, setiap malam ketika kita tidur dengan nyenyak, ada banyak orang yang nggak tidur. Banjir itu bukan di sekitar rumahnya, tapi di mata dan di hatinya. Rabu-abu ini sebagai waktu Bapak Ibu mengisi puasa Bapak Ibu untuk berdoa bagi orang-orang ini, siapapun mereka ya. Gak perlu kita tahu agamanya apa. Next, ini apa nih? Ini diabetes, kolesterol, asam urat, juga tumor dan kanker. Kita makan berlebihan sampai tubuh kita tidak seimbang dan kita menjadi sakit. Ini bagian dari dosa. Jadi debu dan abu itu melambangkan kefanaan hidup, tetapi juga melambangkan sesuatu yang kotor atau yang kita sebut dengan dosa. Next, ini apa ini? Bisa menebak? Sinetron. Kenyataan yang difilmkan. Rumah tangga, keluarga yang penuh dengan konflik. Lalu luka batin itu diwariskan kepada anak. Anak kecil itu akan menjadi besar yang tidak mudah. Fondasi percayanya sudah retak. Dan dia akan menjadi anak perempuan atau anak laki-laki yang akan sulit ke depannya. Ada warisan luka batin melalui rumah tangga Kristen yang berantakan, yang tidak mengizinkan Tuhan menjadi kepala di dalam rumah tangganya. Bapak Ibu, mengoyakkan baju tadi Pak Eko tidak menjadi telanjang. Ini kalimat ini sudah kami sepakati. Artinya, Yoel mengatakan bukan mengoyak baju, tapi mengoyak hati. Bicara rumah tangga itu bicara privasi. Hanya suami dan istri yang tahu, hanya anak dan orang tua yang tahu. Bahkan kadang-kadang sedikit keluarga besar yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan luka batin itu tahu betul. Dia akan terus turun dalam rumah tangga anak kita. Dan ketika anak-anak kita juga tidak mampu menghadapi masalah rumah tangga itu, dia akan wariskan kepada cucu dan seterusnya dan seterusnya. Kristus tidak lagi menjadi kepala di dalam rumah tangga. Rabu-abu itu menjadi kesempatan untuk ini. Next. Selanjutnya, kematian. Kematian memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Karena kita siap, karena kita tidak siap. Tetapi itu harus terjadi. Karena memang kita bukan dari dunia. Kita adalah nafas Allah yang harus kembali. Tapi dengan keyakinan itu apakah kita tidak berduka? Tidak, kita tetap berduka. Karena apa? Karena ada ikatan cinta yang harus terputus. Nah, Rabu-abu menolong kita semua yang berduka untuk menghayati kehidupan itu. Saya kemarin waktu mempersiapkan diri menjadi pendeta, saya sudah baca satu buku bahwa pendeta harus berani mempersiapkan diri untuk kematian. Dan pendeta harus berani mempersiapkan jemaat untuk kematian. Kalau ada jemaat yang sudah sakit, pendeta harus berani bercakap-cakap tentang mempersiapkan diri menuju kematian. Tapi saya bilang tunggu dulu. Tunggu saya 10 tahun, 15 tahun, tunggu saya sudah tua. Saya gak enak sama orang. Karena orang sakit kadang walaupun dokter sudah mengatakan apa-apa, kadang orang masih punya harapan, aku masih ingin hidup. Anakku belum nikah semua, orang Batak bilang belum sahur tua. Belum ada cucu, yang satu belum menikah, yang sudah menikah ini belum punya anak, yang satu belum punya anak, aku belum sahur tua. Kalau boleh tahan dulu. Nah, tekanan-tekanan fakta itu di dalam jemaat membuat saya sebagai pendeta gak berani mempersiapkan diri untuk berbicara tentang kenyataan bagaimana manusia mempersiapkan diri untuk kematian. Sampai pada satu titik bahwa saya juga berhadapan dengan itu. Iya ya. Manusia yang terbuat dari debu dan abu tidak boleh tabu berbicara kematian dan perpisahan. Selanjutnya, next. Jadi Rabu-abu berbicara terus kematian, berbicara dosa, berbicara panggilan untuk bertobat, dan berbicara tentang rekomitmen, kembali berkomitmen. Jadi kalau keluar dari pintu gereja ini, gak usah ingat yang banyak-banyak kali nggak mungkin kita jelaskan. Kalau ada orang yang tanya kepada Bapak Ibu, apa itu Rabu-abu? Rabu-abu itu adalah waktu untuk mengingatkan saya tentang kematian.
Waktu untuk mengingatkan saya tentang dosa-dosa saya, karena kadang dosa kita nggak sadar. Waktu di mana kita dipanggil untuk bertobat dan kembali berkomitmen kepada Tuhan. Next. Ya. Lalu untuk apa rabu-rabu itu, Bapak Ibu? Ini hal yang paling indah. Ini ada di dalam Alkitab. Jadi untuk sore hari ini, dari sekian ayat yang kita baca, saya mengajak kita untuk merenungkan pada ayatnya yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Menyesal itu artinya sedih, ya? Bukan menyesal dalam pengertian kita. Itu Bapak Ibu. Mengapa rabu-abu itu begitu penting dan mengapa rabu-abu itu begitu indah? Karena rabu-abu ini sedang berbicara tentang pergumulan dan kasih karunia yang berkelindan, ya? Yang saling terikat erat menjadi satu. Pergumulan dan kasih karunia, masalah dan anugerah itu berkelindan. Itu ada di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Pada satu sisi ada masalah, ada problem, orang diminta untuk berpuasa dan seterusnya. Tapi pada sisi yang lain di ayat yang ke-13 itu dikatakan, karena Ia pengasih dan penyayang. Ada dosa, tetapi ada anugerah yang menanti. Itu alasan mengapa saya dan Bapak Ibu kita diminta untuk bertobat. Di rabu-abu ini kita bertobat. Puasa makan saya anjurkan, tetapi terlebih berdampingan dengan puasa makan itu adalah puasa kemelekatan. Mulai dari hari ini, silakan Bapak Ibu pilih mulai malam ini, renungkan kita mau mengikat diri kita untuk tidak melekat terhadap apa. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita tahu bahwa pergumulan itu berkelindan dengan kasih karunia. Ketika kita bertobat, ada kasih karunia Allah, ada anugerah Allah yang menanti kita. Selama kita menghidupi debu yang fana ini dalam kemuliaan nafas Tuhan yang menjadikan kita hidup. Amin. Buat firman Tuhan saat teduh untuk kita. Amin. Kiranya semakin memperteguh iman untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam kehidupan umatnya. Jadikanlah kebaktian ini sebagai ufuk terbitnya terang ilahi di hati saudara. Kami siap demi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah yang esa dan setia membimbing saudara dengan rohnya yang kudus. Yang tidak pernah meninggalkan umat kebenarannya. Kini terimalah berkat kehidupan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mengambil